Aduh, besar anugerah-Mu, oh besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar sekali lagi, besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Hiralaramu, Jesus, layak disembah, layak dimuliakan, Raja segala raja, memerintah selama-lamanya dalam hidup kami. Bersama dengan Dia kami memerintah atas bangsa ini, atas bangsa-bangsa, atas dunia ini. Kemuliaan-Mu memenuhi gereja-Mu, mengangkat dalam kemuliaan-Mu, dipersandingkan sebagai mempelai wanita Kristus Yesus, memerintah bersama-sama. Haleluya. Yorabala shandaralare, yokoroloroteke, yerolabala sharalare. Haleluya. Urabala shandarabo, yo haleluya. Haleluya. Urabashekiaralarane, haleluya. Haleluya. Kami penuhi kota kami dengan kemuliaan-Mu. Kami bersihkan kota kami. Kami bersihkan kota kami. Kami bersihkan bangsa kami. Kami bersihkan kabupaten ini dengan darah Yesus, dengan hadirat-Mu. Hiralarabase, hurabalatakarabase, hurabalase hiralaramu. Haleluya. Biarlah kota ini mengalami langit terbuka. Biarlah kota Lembang, Kabupaten Bandung Barat mengalami sorga terbuka. Heralarabare, yokerabala shandaralare. Jesus, Jesus, hirolo, kirakabalara. Biarlah kota ini mengalami langit terbuka. Biarlah jemaat Tuhan boleh mengalami langit terbuka. Oh rabalare, yesekiralaro, yokaralaraba, echikiralaraba tehere, yoralarabase. Haleluya, haleluya, haleluya. Layak dipuji, disembah, Kau layak bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Katakan bersama-sama, layak dipuji, disembah, Kau layak bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja segala raja, Dia
sudah dinobatkan sebagai kepala dari segala yang ada. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya, Raja segala raja. Dia adalah kepala dari segala yang ada. Kami adalah jemaat kepenuhan Kristus yang memberi semua segala sesuatu. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya, Raja segala raja. Tidak ada lagi raja yang lain, Yesus adalah raja. Besar termulia namamu, besar termulia namamu, besar termulia. Yesus, terima kasih. Engkau adalah kepala dari segala yang ada. Dan segala kepala yang lain tunduk kepada Engkau. Dan Engkau mengangkat kami sebagai jemaat yang mengalami kepenuhan Kristus Yesus, yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Kami berdoa apa yang ada pada diri-Mu Yesus mengalir dalam hidup kami Tuhan. Memenuhi kami, melimpahi kami Tuhan. Sehingga perjalanan hidup kami hari lepas hari tidak jauh berbeda dengan perjalanan Yesus Kristus. Kami rindu sekali itu Tuhan dinyatakan dalam hidup kami Tuhan. Sehingga kami boleh menjadi anugerah bagi kota dan bangsa kami Tuhan. Mereka tidak lagi melihat diri kami dan latar belakang kami, tapi mereka melihat Kristus yang hidup dalam kami. Oleh karena itu cetak ulang hidup kami dengan firman-Mu Tuhan, supaya rupa Kristus semakin nyata dalam hidup kami Tuhan. Dan kami boleh melihat bagaimana kami hidup dengan firman-Mu Tuhan. Karena kami tahu bahwa perkataan yang keluar dari mulut Allah adalah roh dan hidup. Kami rindu sekali roh kami dibangkitkan oleh Roh-Mu. Kehidupan-Mu mengalir dalam hidup kami. Sehingga kami mengalirkan kehidupan yang sama yang dialami oleh Yesus Kristus. Urapi kami semuanya, urapi hamba-Mu Tuhan. Kami doa buat seluruh jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Biarlah mereka mengalami Tuhan yang hidup. Karena Engkau roh yang tidak terbatas. Melakukan jauh dari apa yang kami doakan dan pikirkan. Juga yang ada di ruangan Zoom Tuhan, lawat Tuhan, jamaah Tuhan. Semua jemaat Tuhan mengalami Tuhan. Mereka boleh mengalami perjumpaan Tuhan, disembuhkan, dipulihkan Tuhan. Di ruangan ini kami mengalami Engkau Tuhan, dipenuhi dengan Engkau Tuhan. Sehingga kami boleh menikmati aliran-aliran air hidup yang pernah Kau katakan mengalir dari bait suci. Itu mengalir mulai dari semata kaki sampai semata kaki, sampai selutut, sampai sepinggang, sampai ke leher. Kami doa supaya kami berenang dalam kuasa Roh Kudus Tuhan. Dan Roh Kudus terus mentahirkan hidup kami Tuhan. Sehingga kami selalu melihat apa yang Kau lihat. Dan mengalami apa yang Engkau alami Yesus. Terima kasih, urapi Tuhan. Dalam nama Yesus, mari kita kata bersama-sama. Amin. Sebelum duduk berikan kata sorak-sorak. Mari kita berikan sorak-sorak bagi kita. Haleluya. Wow. Wow. Ya. Amin. Selamat kembali. Ya, selamat pagi seluruh sekalian. Ya, sepak bola Indonesia U17 sudah mau masuk Piala Dunia. Dan Indonesia senang sekali bersorak-sorak ya. Tapi kita lebih bersorak-sorak karena Kristus ya. Kita tidak tahu apa perjalanan U17 ke depan, menang atau kalah. Tapi kita yakin Tuhan berkati U17 ya. Tetapi Yesus sudah terbukti bahwa dia lebih dari pemenang. Maka amin seluruh sekalian, maka dia layak untuk menerima pujian penyembahan kita seluruh sekalian. Karena tidak bicara mudah-mudahan atau tidak bicara gimana nanti, tapi dibicara satu realita bahwa dia memang sudah bangkit. Kalau dia bangkit berarti dia menang. Kalau dia menang berarti kebangkitannya memenuhi kita. Di sisi yang lain kemenangannya memenuhi kita. Kita adalah umat pemenang. Oke, salami kiri dan kanan kata, kau itu lebih dari pemenang. Iya. Yeah.
Lebih daripada pemenang ya. Setuju dengan saya? Setuju dengan saya? Iya, oke. Hari ini saya mau share firman Tuhan tentang bagaimana kita boleh mengelola kelimpahan Kristus. Ya, bulan ini kita belajar bersama-sama tentang bagaimana kalau kita mengalami keserupaan Kristus, jadi kekayaan Kristus memenuhi kita. Setuju dengan saya? Iya. Tolong saya jelaskan, kekayaan ini tidak bicara soal uang, tapi banyak hal, betul nggak saudara sekalian? Karena ada banyak juga orang punya uang sekarang agak stres, bukan agak, sangat stres ya. Haleluya, ya. Bagaimana saham begitu anjlok dan orang-orang bingung sekali semuanya karena tidak ada jaminan buat mereka kaya, semuanya aman saudara sekalian. Paham saudara sekalian ya? Tetapi Kristus menjamin hidup kita saudara sekalian. Ini harus kita pahami. Penting kita pahami, kalau kita pahami ini supaya nanti saudara sekalian kita tidak diganggu dengan yang ada. Jadi di grup alumni kuliah saya itu jadi ribut tentang saham-saham ini saudara sekalian. Yang sana aduh saya stres gini, saya mau ke Singapura anu-anu gitu ya. Saya kasihan lihat mereka gitu ya. Kasihan aja lihat mereka gitu ya. Di masa tua mereka tidak menikmati Tuhan yang luar biasa. Saya coba menceritakan Injil kepada mereka, ya bukan untuk mengkristenkan mereka, lebih menceritakan bahwa ada satu nama dan segala nama, dan dia adalah yang sebagai jalan gitu loh. Jadi memang pada akhirnya tidak berdebat soal agama, lebih kepada ya kita harus mikir nih ke depan bagaimana gitu ya. Karena kenapa? Karena mereka butuh pertolongan. Baik, satu firman Tuhan saya mau share hari ini adalah bagaimana kita mengelola kelimpahan Kristus. Minggu lalu kita belajar bagaimana kita memiliki kelimpahan Kristus. Kelimpahan itu bicara soal Kristus saja. Amin. Nah, ketika kita bicara Kristus, maka Alkitab lanjutkan, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semua itu ditambahkan sama kamu. Jadi konsepnya adalah Kristus dulu saudara sekalian. Ya, setelah kita mengalami Kristus, maka poin yang kedua, segala sesuatu yang kami perlukan ditambahkan buat kita. Bukan cukup saja, tapi ditambahkan buat kita. Tapi orang-orang salah konsep, yang dicari adalah yang ditambahkan bagi kamu, ya. Dia tidak mencari yang memiliki, yang bisa menambahkan itu. Sehingga banyak kehidupan mereka gagal. Kalau bicara orang dunia, sudahlah duniawi, betul nggak? Tapi kadangkala anak Tuhan mengalami, ya. Ketika saya khotbah di online, terus kemudian topiknya bukan tentang uang, tapi topiknya tentang ya bagaimana kita hidup diberkati oleh Tuhan. Nah, beberapa orang telepon saya, dia bilang ini, Pak, saya mau konseling. Kenapa konseling apa? Dia bilang, saya mau konseling tentang saya dijerat sama pinjol. Oke, kamu sudah lahir baru? Sudah. Berapa lama? Ada yang 5 tahun, ada yang 10 tahun. Tapi terbelit dengan itu. Setelah saya korek semuanya, ternyata dia menjadi pribadi yang cinta uang. Bukan cinta uang, mengandalkan uang. Bukan Tuhan saudara sekalian. Dan dia menyadari bahwa ternyata konsep yang dia pegang selama ini salah. Jadi apa yang dia pikirkan salah akan membuahkan perkataan, sikap, gaya hidup yang salah. Tapi ketika dia punya pikiran yang benar, maka dibenarkan. Saya bilang kepada dia, doa saya satu, ketika kamu pulih dari ini, kamu tolong orang-orang yang punya mengalami yang sama. Dan saya baru sekali, dia telepon saya, dia bukan di Bandung, luar Bandung, dia bilang ini, Pak terima kasih ya, saya sekarang mulai menolong orang yang mengalami hal yang sama. Karena saya keluar dari masalah yang sama. Saya bersyukur sekali, itulah penting buat kita. Makanya jadi benar firman Tuhan, segala sesuatu yang kita alami mendatangkan kebaikan. Apa kebaikannya? Supaya kita bertobat dari itu dan kita menolong orang-orang lain yang jatuh pada persoalan dan lubang yang sama. Sekarang saya mau share, apa itu kekayaan Kristus yang kita pahami. Kita lihat firman Tuhan Efesus pasal yang pertama. Efesus pertama, ayat yang ketiga. Ya, kita bacakan bersama-sama dengan suara yang keras dan roh yang terbuka. Efesus yang pertama, ayat yang ketiga. Ya, maaf. Ya, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3.
Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus, yang dalam Kristus Yesus telah menganugerahkan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Sekali kita baca, 1, 2, 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani dalam sorga. Saudara perhatikan ayat ini luar biasa. Dikatakan terpujilah Allah, Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus. Tapi dikatakan yang, garis bawahi, di dalam Kristus. Sekali lagi, di dalam Kristus. Bukan nanti, bukan akan datang, bukan mudah-mudahan atau gimana, tidak. Tetapi yang telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Keren ya. Tolong perhatikan, Allah sudah mencurahkan berkat rohani kepada kita dalam Kristus. Semua dimulai dalam Kristus. Makanya Tuhan ingin supaya kita mencintai Kristus. Supaya apa yang di dalam Kristus menjadi milik kita. Bukannya milik kita, tapi diwujudkan dalam kehidupan kita. Oke, sekarang apa itu berkat rohani dalam sorga? Kalau di dalam berkat rohani dalam sorga, ya terima kasih. Yang kita butuhkan di bumi, betul gak? Setuju gak? Saya punya uang di sorga. Ya gimana transaksinya, betul gak saudara saya? Setuju gak? Setuju gak Bu? Iya. Tapi kita karena Kristus Yesus dimampukan untuk tarik dari sorga ke muka bumi. Nah, bagaimana kita bisa pahami itu? Oke, saya bahas ayat yang keempat. Ini bicara soal berkat rohani dulu ya, nanti jasmaninya ya. Oke. Ayat 5 kita ayat 4 bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Keren, sekali lagi 1, 2, 3 ayat 4. 1, 2, 3. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Oke, sekali lagi ditekan. Pokoknya karena Kristus. Sekarang ayat 4 di dalam Dia itu dia bukan Allah, tapi Dia adalah Kristus. Di dalam Kristus Allah telah memilih kita. Muncul lagi ayat yang pertama, ayat yang ketiga bahwa Allah telah mencurahkan berkat rohani. Setuju dengan saya? Dalam Kristus. Ayat kedua dikatakan, ayat yang keempat dikatakan, Dia sudah memilih kita. Sudah, bukan akan, bukan nanti, bukan mudah. Sudah memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus tidak bercacat. Itulah berkat rohani yang pertama. Kita ditakdirkan sebagai orang yang kudus dan tidak bercacat di hadapan. Itulah berkat rohani yang pertama. Berarti kita adalah orang yang berkemenangan dalam segala hal. Kalau tidak bercacat berarti tidak ada kutuk kemiskinan, tidak ada kutuk sakit penyakit, tidak ada kutuk ketakutan, tidak ada kutuk kegagalan, tidak ada lagi kutuk dalam hidup kita. Kita betul-betul mengalami kemerdekaan. Dibuktikan bahwa kita orangnya hidup tidak bercacat di hadapan Tuhan. Keren. Paham ya? Ini berkat rohani yang pertama. Sekarang mari kita lihat. Dan itu terjadi bukan akan datang. Sudah diletakkan sebelum dunia ada. Karena sebelum dunia ada, Kristus sudah ada. Jadi saya mau kasih tahu kepada banyak orang yang belum kenal Tuhan. Ya, bukannya orang Kristen. Siapapun yang namanya manusia. Sebelum dunia Allah sudah ada. Allah sudah memilih mereka saudara. Makanya penting kalau kita ada orang yang benci dengan kita, ada orang yang membenci Tuhan, kita ngomong dengan Tuhan, Tuhan sebelum dunia ada, Engkau sudah pilih mereka. Kalaupun hari ini mereka masih membenci Engkau, bukan salah mereka, adalah salah saya tidak memberitakan Injil kepada mereka. Paham saudara sekalian? Sehingga tidak ada kebencian kita kepada orang lain, termasuk orang yang buruk sekali kelakuannya kepada kita. Makanya saya jadi ngerti kenapa Bapak bilang ini, hendaklah kamu sempurna. Kenapa? Supaya Bapak itu mengasihi orang yang mengasihi orang lain, termasuk mengasihi orang yang benci orang lain, termasuk mengasihi musuhmu. Kayak gitulah model kamu, mengasihi orang lain, mengasihi musuhmu. Hendaklah kamu hidup seperti Bapa sempurna adanya. Keren banget terus ya. Sehingga berkat yang pertama itu bahwa kita mengalami hidup yang tidak bercacat. Maksudnya apa? Mengalami kehidupan Kristus itu sendiri. Oke. Mari kita baca ayat yang kelima. 1, 2, 3. Sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Wow. Dia ayat 5. Dan dalam kasih, sekali lagi, Ia telah
memilih kita, ya, ia telah memilih kita, ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Ini keren, luar biasa. Kenapa keren? Karena dia bilang sebelum dunia ada, Allah sudah memilih kita. Loh, dari mana pemilihannya? Karena Kristus. Supaya kita menjadi anak-anaknya. Paham saudara? Jadi saudara sekalian, saya semakin diteguhkan. Jadi Matius 6 ayat 33 itu betul. Cari dahulu kerajaan Allah. Ya, karena Alkitab pernah mengatakan dalam Yohanes pasal 3, dia bilang ini, kalau kamu lahir kembali, kamu akan melihat kerajaan Allah. Ya, dalam Matius pasal 7 ayat 21, 22, 23 dia bilang ini. Dia bilang, kalau kamu bukan orang yang mengatakan Tuhan, Tuhan, Tuhan akan masuk kerajaan surga. Tapi orang yang melakukan kehendak Allah memiliki masuk kerajaan surga. Jadi kita semuanya ketika percaya kepada Yesus, kita baru melihat kerajaan surga. Tapi ketika hidup dalam Kristus, mulai mengalami bukan hanya melihat kerajaan surga, masuk kerajaan surga. Amin. Nah ketika kita masuk kerajaan surga, dia bilang cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semua itu ditambahkan. Jadi apa yang kita alami karena Kristus itu start awalnya. Dia bawa lebih dalam lagi supaya diwujudkan berkat-berkat jasmani kepada kita. Setuju dengan saya? Oh ini keren, luar biasa saudara sekalian. Pengertiannya dulu gitu berarti ya. Bukan gini, mana buktinya? Saya tidak bilang buktinya, tapi saya bilang pikiran gitu loh. Contoh misalnya gini. Ya. Waktu saya belum terima Kristus, saya belum terima Kristus. Terus orang menginjili saya untuk terima Kristus. Jaminannya gini, hidup kekal bla 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 gitu. Ketika saya di sini, dia di situ menceritakan tentang Injil, mereka bilang, Yesus begini gini gini, kamu hidup kekal diberkati. Ketika dia sampai, saya nggak yakin sebenarnya. Kenapa nggak yakin? Karena saya belum punya kerajaan surga. Paham nggak? Kenapa dia yakin? Karena dia sudah punya kerajaan surga. Paham nggak? Itu kayak orang misal jual bakso, bilang, jual bakso. Bang Leo, bakso tuh enak gini-gini. Lah dia udah nyicipin. Lah aku belum pernah, betul nggak? Masa iya sih? Saya tanya lagi, bener nggak gitu. Saya udah pernah makan bakso juga enak dan sebagainya. Saya mengeluh dengan dia, saya komplain dengan dia. Tapi karena dia sudah mengalami, dia enak aja. Enggak, bagus kok, sudah ngalami gitu loh. Saya belum ngalami. Karena saya belum mengalami, banyak pertanyaan. Sehingga saya belum mengalami terima Kristus. Masa iya sih diselamatkan? Masa sih diberkati? Masa sih? Semuanya masa-masa saudara saya. Tapi ketika saya tinggal di sini, baru saya tahu, ya ampun ternyata, iya benar juga ternyata. Paham ya? Paham ya? Nah Tuhan ingin bawa kita demikian, sehingga ketika kita memiliki kerajaan Allah, kita punya keyakinan yang baru bahwa Allah akan memberkati kita berlimpah-limpah. Nah bagian kita apa saudara? Bagian kita adalah apa yang menjadi, mari kita firman Tuhan, kita harus memahami kekayaan itu saudara. Ya, mari kita lihat Efesus pasal yang kedua, ayat 7 dan ayat 8. Efesus pasal yang kedua, ya, ayat 7 dan ayat 8. Yuk kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Supaya pada masa yang akan datang, Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikannya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Ayat 8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Jadi saudara sekalian, Rasul Paulus bilang gini, saya itu doa buat kalian supaya kalian itu mengerti betapa kayanya apa yang ketetapan Tuhan. Bahkan Filipi 4 ayat 19, yuk kita baca. Filipi 4 ayat 11, ya ini keren banget. Filipi 4 ayat 11, yuk kita baca bersama-sama. Filipi 4 ayat yang ke-11, ya. Maaf, Filipi 4 ayat 19. Filipi 4 ayat 19. Yuk kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Allahku sekali lagi yang keras. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus. Waktu Paulus doain kepada jemaat yang ada di Efesus, aku doa supaya kalian mengerti betapa kayanya Kristus. Dan mungkin dia merasa gini, bisa atau enggak mereka ngerti itu.
Dia bilang lagi kepada jemaat Filipi, yakinkan dirimu bahwa Allahku yang kuyakini akan memenuhi keperluanmu menurut kekayaan kemuliaannya. Nah, jadi poin kedua, kita harus minta kepada sorga supaya diwahyukanlah tentang kebenaran ini. Kalau enggak tuh enggak bisa. Satu ketika Tuhan bilang kepada Petrus, Petrus, siapa menurut kamu aku ini siapa? Terus kemudian Petrus bilang, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Yesus bilang ini, benar yang kau katakan, tapi itu bukan karena rekayasa pikiranmu, Bapakku yang menyatakan. Itu Matius 16. Di Matius 16 di bawahnya, Yesus bilang ini, nanti anak manusia akan mati bla 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 gitu. Terus Petrus bilang, dia tarik Yesus bilang, sekali-kali tidak terjadi dalam diri kamu. Yesus bilang ini, enya kau iblis. Lah, baru di atasnya ayat 19, 18, 19 diwahyukan, betul enggak? Di bawahnya sudah mengalami masalah. Kalau begitu, apa yang terjadi? Supaya kita diwahyukan kebenaran ini. Sehingga apakah kita mengalami kelimpahan atau kekurangan, itu tidak menentukan kelimpahan Tuhan buat kita. Maka Rasul Paulus katakan, aku tahu itu apa kelimpahan. Aku tahu apa kekurangan, aku tahu apa ketelanjangan. Tapi dari semuanya itu tidak menghancurkan hidupku. Artinya supaya saya mau ini, supaya kita ngerti definisi kekayaan itu apa gitu. Supaya tidak definisi dunia, paham ya? Sehingga kita bilang, oh iya ternyata kekayaan itu ketika saya punya pergumulan keuangan, masalah keluarga, itu tidak menjatuhkan saya. Saya punya kemenangan yang luar biasa. Karena kekayaan Kristus itu memenuhi kita. Paham saudara sekalian? Contoh saja misalnya gini, satu ketika kita mengalami kesembuhan mujizat Tuhan, tiba-tiba kita sakit lagi. Kita bilang, ini Tuhan yang salah siapa sih? Dosa saya atau dosa nenek moyang? Betul gak? Haleluya. Pernah gak nanya begitu? Pernah gak? Pernah kan, betul gak? Tapi bukan berarti kita jadi miskin, tidak saudara. Tetapi Allah ingin menunjukkan kekayaannya. Kamu baru tahu mukjizat itu begini. Ada mukjizat lagi sebegini gitu loh. Ketika kau diangkat ke sana, jangan mengeluh. Ini sudah mukjizat, betul gak? Harusnya naik lagi supaya kita mengalami kelengkapan kekayaan Kristus gitu loh. Ternyata kekayaan itu bukan hanya itu aja gitu. Tapi lebih lagi saudara sekalian. Nah, orang gak ngerti kekayaan Kristus, dia mengeluh. Kenapa begini, kenapa begini, kenapa begitu. Kenapa dia buat demikian? Karena dia tidak memahami kekayaan Kristus terduga itu harus diwahyukan lebih dalam lagi saudara sekalian. Itulah yang dialami oleh Paulus. Sehingga Paulus katakan, dia bilang, katakan, aku tahu apa kelimpahan, aku tahu kekurangan. Tapi dia telah mengucap syukur loh. Kenapa? Karena kelimpahan yang dialami itu bukan kelimpahan dengan definisi dunia, saudara sekalian. Amin, saudara sekalian. Ini perlu kita pahami. Sehingga akhirnya ketika kita mengalami, mengetahui kekayaan Kristus, sehingga kita tidak menonjolkan apa yang di dalam diri kita. Yang kita tahu, Kristus saja. Kristus aja gak ada apa-apa. Kristus aja gak apa-apa. Betul gak saudara? Paham? Sehingga waktu saya berliburan di pulau, saya lihat dua orang anak, dua anak ini suku sekali, kayaknya belum kenal Kristus. Namanya Alif. Alif, kamu kenal sama Tuhan Yesus? Tidak kenal dulu itu. Karena bagi saya, dia tidak penting hidup yang biasa dia bisa bernapas sekolah. Dia perlu kekayaan utama Kristus, betul nggak? Kalau kita nggak ngerti, ngapain diomongin Yesus, betul nggak? Betul nggak? Karena kita yakin Alif dengan gitu sudah kaya, si ini gitu sudah kaya, nggak usah ceritakan Yesus. Tapi kalau kita tahu ada kekayaan yang luar biasa, maka harus diceritakan, betul nggak? Kurang keras aminnya. Jadi kita beritakan aja tuh, nggak usah repot, betul nggak? Itu aja repot, betul nggak? Setuju nggak Pak? Ya karena kita mengalami, kita sampaikan, betul nggak? Ngapain kita pikir-pikir? Nanti dia nolak kita, bodoh amat, betul nggak? Kalaupun kita menderita kekayaan Kristus, haleluya. Betul nggak? Sehingga kita tahu apa itu kelimpahan, apa itu penderitaan, apa itu kekurangan. Tapi dalam semuanya Kristus sudah segala-galanya. Tapi kalau kita nggak ngalami, kita kelimpahan yang kita alami, kelimpahan dunia, betul nggak? Ya mungkin kalau kelimpahan ini gini, melencer-melencer, healing, betul nggak? Oh, healing, saya setiap ada waktu libur kemana-mana, kenapa healing, kelimpahan? No, kelimpahanmu dialami orang lain. Ini konsep, betul nggak? Kurang keras aminnya. Kurang keras aminnya. Jadi kita sudah beda. Mana liburan, mana enggak liburan. Semuanya sama, betul enggak? Kalau orang enggak ngerti, jangan ganggu saya harus liburan.
Ini yang perlu dioperasi. Betul gak saudara? Mau liburan gak liburan ya memang Injil. Karena dia Injil, karena dia mengenal kelimpahan Tuhan. Nah jadi poin yang kedua, Tuhan ingin kita mengetahui yang namanya kekayaan itu. Itu harus diwahyukan. Dan Rasul Petrus gagal karena ketika diwahyukan dan namanya berubah menjadi Petrus, Kefas dan sebagainya. Tapi dia mengalami kegagalan. Yesus pernah bilang kepada mereka, tahu enggak, pencuri datang untuk mencuri, membunuh, binasakan. Tapi kau datang berikan kehidupan. Tapi murid itu juga gagal. Yesus pernah bilang ini, aku ada jalan kebenaran hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa tanpa melalui aku. Gagal juga mereka saudara. Kalau mereka tahu itu kebenaran, maka mereka tidak berani menyangkal Tuhan Yesus. Tapi karena kebenaran itu harus bertumbuh saudara sekalian. Dan terus diwahyukan saudara sekalian. Maka apa yang terjadi pada titik tertentu akan terganggu saudara. Tapi kalau terus diwahyukan saudara, maka kesempurnaan Kristus itu memenuhi kita saudara sekalian. Ada amin saudara sekalian. Contoh di dalam Roma 8:17 dia bilang karena kamu anak, kamu menjadi ahli waris. Oke. Terus kalau berhenti sampai itu, terus dibilang ini, dan kamu berhak menerima janji-janji Allah, gitu kan? Kalau dipotong sampai situ, saya adalah anak ahli waris, menerima janji Allah. Ya, kalau sampai di situ, realnya nggak begitu, karena di bawah dikatakan kamu menerimanya kalau kamu menderita bersama Kristus. Supaya kamu dimuliakan bersama. Nah kalau dua kalimat terakhir gak enak betul saudara. Paham gak? Kalau dicopot pernyataan pertama, kamu adalah anak Allah, ahli waris kerajaan Allah, berhak menerima janji Allah. Kalau sampai di situ belum sempurna, betul gak? Tapi kita hanya ngambil di situ sehingga kadang-kala kita komplain dengan Tuhan. Saya kan anak ahli waris, menerima janji. Kau kan berjanji, kok gak terjadi gitu loh. Nah, report kita dengan Tuhan. Tapi kalau ditambah di bawah, supaya kamu menderita bersama-sama Kristus. Supaya akhirnya kamu akan dimuliakan bersama-sama Kristus. Artinya gini, pewahyuan ayat baris pertama, kedua, ketiga enggak cukup. Harus sampai menderita bersama Kristus. Harus sampai dikatakan bahwa kita akan dimuliakan bersama Kristus. Nah ketika kalau 1, 2, 3 gak repot. Nah itulah dia oleh Petrus. Ketika yang pertama, engkau adalah Mesias anak Allah hidup. Aku akan mengejemarku, Allah mau tidak bisa menguasainya. Nah aku berikan kunci kerajaan. Yes amin. Tapi pas penderitaan, no. Paham? Nah apa buktinya? Yesus bilang kepada Petrus, nanti saya itu akan mati di kayu salib bla 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 bla. Terus bilang, ditarik Yesus. Sekali-sekali jangan, gak akan terjadi. Dia bilang, kok iblis? Karena pewahyuan masih separuh. Paham Pak? Halo Pak? Halo Pak? Halo Pak? Pak? Paham gak Pak ya gitu ya? Paham gak, betul gak sebetulnya? Iya. Oke, sekarang saya lanjutkan. Kalau gitu apa yang menjadi bagian kita? Bagian kita adalah memahami kekayaan itu. Dan yang kedua, kelola kekayaan itu. Karena itu bukan milik kita. Tapi kita adalah pengelola saudara sekalian. Oke, sekarang kita baca 2 Korintus 8 ayat 9. 2 Korintus 8 ayat yang ke-9. Yuk kita bersama-sama baca 1, 2, 3. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinan. Sekarang kita sudah semakin dekat tentang berkat jasmani. Jadi di ayat Efesus tadi kita bahwa karena Kristus. Itu janji, tapi Kristus belum mengalami. Tapi ketika Kristus mati di kayu salib saudara sekalian, baru dibilang kamu sudah mengenal kasih karunia Allah. Loh kenapa? Kristus mati buat kamu. Ya, supaya kamu yang miskin ini karena Kristus menjadi kaya. Jadi kita adalah orang yang kaya. Kurang keras aminnya. Kita adalah orang kaya. Tapi ubah konsepmu tentang sebuah kekayaan. Karena kekayaan tidak hanya jumlah harta. Ada dibilang kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman. Tapi kerajaan Allah soal kebenaran, sukacita, damai sejahtera. Ya, damai sejahtera, sukacita.
Terus kemudian bukan sukacita saja, tapi punya kebenaran saudara sekalian. Yang paling keren dengan kebenaran itu ketika kita bersekutu dengan Roh Kudus, dia bilang ini, dia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Keren. Dilanjutnya, dia akan memberitahukan kepada kamu hal-hal yang akan datang. Itu mengenapi Yeremia 29 ayat 11. Aku ini mengetahui rancangan apa yang ada padaku tentang kamu. Bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan damai sejahtera untuk hari depan penuh harapan. Persoalannya kenapa kita nggak memahami saudara? Kita harus bergaul dengan kunya yang huruf besar. Ketidakmampuan kita ditanggulangi oleh pekerjaan Roh Kudus yang membawa kita kepada kasih karunia Kristus. Sehingga kita bisa memahami kekayaan Kristus, kita memahami rancangan damai sejahtera. Wih, keren tuh sekali. Sehingga, saya kalau baca ini sudah jadi ingat beberapa waktu yang lalu waktu saya bersekutu dengan Tuhan, dikasih satu ayat, Yohanes 6 ayat 63. Perkataan yang keluar mulutku adalah roh dan hidup. Itu tuh saya dibongkar sama Tuhan arti gini, Leo, dia adalah roh. Rohmu gak mungkin gak menyala-nyala. Makanya kamu harus ikut dalam perkataan Tuhan. Yang kedua ada hidup gitu loh. Kenapa saya berpikir demikian? Saudara? Kan gini, ini kan biaya impor kan tinggi betul gak? Itu nanti kasus 98, 97 muncul. Ya, Indonesia gak bisa bayar hutang, mau beli barang gak bisa, karena harus bayar hutang dulu betul gak? Jadi kita mikir bahan bakunya apa. Nah saya takut nanti kejadian impor ini tinggi, dan kemudian kita gak bisa, beli sih bisa, jualnya gak bisa betul gak? Haleluya. Beli bahan bakunya 5 perak. Ya, terus 1.000 perak, jualnya 5 perak, kan gak bisa. Kita gak bisa bersaing saudara. Jadi otak semuter kan? Betul gak? Muter. Gimana caranya cari bahan baku? Bahan baku di mana? Gak luar negeri dong, Indonesia betul gak? Bilang haleluya. Kan tidak cukup dengan doa betul gak? Doa mujizat. Tapi harus akal budi kita yang dibersihkan sama Tuhan, mengetahui rancangan apa yang ada pada Allah. Betul gak? Setuju gak? Nah dapatlah itu rancangannya begini. Ini dengan ini gabung ini gabung ini. Luar biasa. Makanya kalau kau menjadi seorang yang chef, itu luar biasa menurut saya. Lebih keren dari yang lain loh. Kenapa? Karena dia beritahu kepada kita. Masalahnya kita kadang-kadang gak bergaul dengan Roh Kudus. Lebih banyak bergaul dengan YouTube. Haleluya. Betul gak? Jadi ibu-ibu aduh susah masaknya di YouTube. Darah gini. Darah gini. Saya bilang gak salah. Tapi apa nggak bisa ada? God is a creator God. Allah adalah Allah pencipta. Berarti kita punya naluri penciptaan. Di mana yang belum ada menjadi ada, betul nggak? Nah tapi makanya kita bergantung dengan YouTube. Haleluya. Sorry, saya tidak katakan salah benernya nggak. Tapi mari kita praktekin apa yang kita yakini, betul nggak? Jangan kita yakin, kita praktekkan, kita praktek yang dunia. Makanya dunia lebih laku, subscribe-nya tinggi. Haleluya. Kalau engkau buat sendiri saudara sekalian, kau disupport orang lain, betul enggak? Dan engkau creator terus, betul enggak saudara sekalian? Kenapa? Karena kita adalah Allah yang menciptakan kita tinggal dalam diri kita. Ya. Nah bagaimana kita mengelola harta itu? Yang pertama saudara sekalian, kita kekayaan yang Tuhan berikan kepada kita harus kita kelola dengan benar. Bagaimana kita kelola? Yang pertama tentang uang. Saya akan berbicara banyak hal lagi. Yang pertama tentang uang. Kalau saya punya harta uang, saya harus yakin bahwa itu bukan punya saya. Ya, kalau misalnya punya saya diganggu sendiri, duit lagi. Terutama untuk pekerjaan Tuhan ya. Kalau untuk diri sendiri itu, bebas lah gitu deh. Happy ya, betul nggak? Tapi untuk pekerjaan Tuhan, hanya Tuhan yang tahu. Betul nggak? Kita tahu kok kebenarannya. Tapi kebenaran itu bukannya pengetahuan, tapi diwahyukan. Oke. Kalau saya punya uang, yuk kita lihat saudara sekalian ya. Mari kita lihat 2 Korintus pasal yang ke-9 ayat 6.
2 Korintus 9 ayat yang ke-6. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kekayaan kerelaannya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah, kita baca bersama-sama ayat 8. 1, 2, 3. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepadamu, supaya kamu senantiasa berkecupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan dalam segala berbagai kebajikan. 9. Seperti ada tertulis, ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin, kebenarannya tetap untuk selama-lamanya. Ayat 10, 1, 2, 3. Ia akan menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaran. Jadi Yesus bilang gini, Yesus lewat Rasul Paulus menceritakan, kamu harus menabur. Nah, waktu kita menabur tidak jadi miskin kan? Saya punya kelimpahan Kristus. Tapi kelimpahan ini saya kelola, betul nggak? Ketika saya kelola, nggak jadi miskin gitu. Tapi melimpah lagi terus sekali. Oke. Kalau gitu apa yang kita buat? Sebenarnya sih, mari kita lihat Efesus deh. Malaki pasal yang ketiga. Malaki pasal yang ketiga, ayat yang ke-10. Malaki 3 ayat yang ke-10. Yuk kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Bawalah seluruh persembahan perpuluhan itu kepada rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan apa? Sampai, nah, jadi gini, ketika saya tahu kekayaan Kristus, kelimpahan Kristus, sekarang saya terima, saya kelola, betul enggak? Ketika saya kelola dengan benar, maka saya tidak kekurangan, tapi melimpah lagi ke seluruh sekarang. Makanya ketika kita punya harta dan uang, kita yakin itu bukan punya kita, tapi milik Tuhan. Maka poin pertama, ketika kita dapat harta dan uang, itu bukan punya kita, kita harus kasih perpuluhan. Paham enggak? Iya. Nah, waktu kasih perpuluhan, mungkin kita, aduh ini kayaknya kurang nih gitu loh. Tapi Alkitab katakan di ayat yang ke-10, bawalah seluruh persembahan-persembahan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku dan ujilah aku. Artinya gini, kalau aku ngomong tuh jangan main-main gitu loh. Percaya timbang mikir. Kan gitu kira-kira. Nah, tapi kita enggak begitu. Karena kenapa? Dunia mengajar, kalau itu diambil banyak-banyak buat saya lebih dari cukup sekali. Padahal Tuhan enggak mengajar gitu. Kalau kau beri banyak-banyak, kau enggak akan kekurangan. Kita sedang memutangi Tuhan sekali. Makanya poin pertama, ketika kita punya uang, maka kita kasih perpuluhan sekali. Berapa persen? 10%. Ya, waktu kita kasih perpuluhan, itu jangan ritual biasa gitu. Kasih aja. Soalnya enggak enak kayak dicatat soalnya, dicatat. Nanti dia belalang pelahap. Enggak usah dihancam-hancam sekali. Enggak usah dihancam-hancam gitu. Jadi kita, oh Tuhan terima kasih Tuhan, saya mau kasih perpuluhan bulan ini keren banget gitu. Jadi bersyukur gitu dia. Bersyukur dengan kebaikan. Jadi itu bukan ritual biasa, bukan ya udahlah sama. Perjamuan kudus juga begitu, betul enggak? Ya, udah pokoknya sebulan sekali, kalau enggak sebulan sekali kualat gitu. Kan gitu betul. Tapi kadangkala kita berjamuan, kita pasti punya masalah satu dengan yang lain. Masalah kan, betul enggak? Padahal perjamuan kudus mengingat akan kematian Kristus. Yang kedua, mendeklarasikan kematian Kristus. Kalau dia sudah mati berarti dia hidup, betul enggak? Ketika kita deklarasikan kematian Kristus, kita juga mengalami kehidupan Kristus. Kan begitu ceritanya. Kurang keras aminnya. Betul enggak? Tapi caranya benar. Ini kadang-kala enggak. Perjamuan jalan terus, kalau enggak kualat kira-kira gitu. Tapi masalah dibiarin. Mungkin saya gak punya masalah, tapi tetangga sebelah tahu masalahnya. Bilang haleluya.
Ya mungkin terlalu besar kasih karunia saudara sekalian. Enggak, kalau kita mau mengalami yang namanya mukjizat perjamuan kudus. Sehingga ketika itu terjadi, dikatakan, tahu enggak, kalau kau mengakui bahwa itu tubuh Kristus, enggak boleh ada kelas satu dengan yang lain. Dan tahu enggak, ketika kalian memakannya, ada di antara kalian yang hadir mengalami kesembuhan. Itu yang harus terjadi. Sehingga ketika itu terjadi, kita mulai benar, kita sudah pada track yang benar. Kalau belum terjadi berarti ada satu salah, betul enggak? Itu maksud saya. Itu maksud saya saudara sekalian. Sehingga akhirnya ketika kita pahami saudara sekalian, maka kita kasih perpuluhan, kita kasih perpuluhan kepada Tuhan, dan apa yang terjadi? Tuhan akan melimpahkan kepada kita. Dari 100% ambil 10%. Tinggal 90%. Ambil 10% sesuai dengan keyakinanmu, sesuai yang tadi saya bagikan dalam 2 Korintus 9 ayat 6. Tabur banyak, tuai banyak. Ya, tabur sedikit, tuai sedikit. Tapi harus beri dengan sukacita. Paham ya? Nah, kita akan mengalami kelimpahan. Maka ambil 10% untuk kita yang namanya kasih persembahan. Nah, persembahan ini keren. Kalau kasih persembahan, dia tuh kayak benih gitu loh. Ya, kita tabur sedikit, tuai sedikit. Tabur banyak, tuai banyak. Kalau saya kasih persembahan, maka itu akan jadi benih. Suatu ketika akan tumbuh gitu loh. Maka dikata akan berkelimpahan. Tapi kamu gak kekurangan. Ada orang punya uang banyak, dia simpen, dia kekurangan. Ada orang punya uang sedikit, dia beri kepada Tuhan, dia berkelimpahan. Itu konsepnya saudara sekalian. Ini konsepnya. Sehingga apa yang terjadi? Dari poin pertama kedua, dari 100%, 10% buat perpuluhan. Kemudian saya dengan iman 10% untuk persembahan. Tinggal 80%. Kelolalah 80% itu untuk kehidupan sehari-hari. Bayar listrik, bayar apa. Tolong jangan lebih besar pasak daripada tiang. Supaya kita nggak berhutang. Paham nggak saudara? Termasuk namanya pinjol. Nanti kita benjol saudara sekalian. Ya, oke. Nah terus kelola semuanya dengan gini. Tuhan ini saya akan kelola untuk kehidupan bulan ini. Aku ingin mengalami mukjizat. Keren banget. Ya. Ketika kita lihat itu bagaimana Tuhan bekerja, ya. Saya belum pernah melihat Tuhan tapi dia kayaknya ada hidup gitu ya. Nyata gitu loh. Nah, tapi jangan sampai 80% dia pakai semua. Kalau boleh 10% disimpan. Iya, disimpan untuk apa? Tabungan. Tujuannya apa? Supaya kalau ada hal-hal yang khusus kita tidak langsung berpikir pinjam. Tapi kita berpikir kita masih punya simpanan. Gitu. Amin. Bahkan bukan simpanan kita simpan. Tuhan bilang kasih ke orang lain. Nah, betul nggak? Kadang-kadang diklik-kitik. Tuhan, nanti kalau saya kasih yang 10% nanti saya kurang gitu loh. Tuhan bongkar. Di atas kamu udah kasih sekian-sekian, aku nggak kekurangan kok. Kamu komplit amat sih betul nggak? Mikirnya. Paham gak saudara? Karena itu diklik-kitik supaya kita ini cinta uang atau cinta Tuhan sih sebetulnya. Ya benar Pak, Bu saya nanya. Kalau kita punya Tuhan, lebih amankah? Atau kalau kita punya uang? Nanya doang saya. Pak, saya nanya Bapak, Pak. Dengar tuh Pak. Bapaknya, Bu, dengar tuh Bu. Saya bukan cari siapa yang salah, siapa yang benar. Kita hidup dalam kebenaran, betul nggak? Nah, tapi ketika kita merasa kalau punya uang lebih aman daripada punya Tuhan, mari kita perbaiki dasar keyakinan kita. Saya bukan cari siapa yang salah, siapa yang benar, siapa yang lebih hebat, enggak. Tapi mari kita perbaiki konsep yang salah itu. Supaya kita boleh mengalami kebenaran firman Tuhan. Ada men sekalian. Sehingga secara harta dan uang, betul-betul kita berkelimpahan. Paham? Nanti kita ajar orang dunia. Orang bilang gini, wah saya kekurangan gini-gini. Wah kalau saya ngelola gini kasih perpuluhan. Apa itu perpuluhan, betul enggak? Kan apa itu perpuluhan gitu loh. Mereka bingung perpuluhan, betul enggak? Mundur, Yesus lagi, betul enggak? Ya kan dia nanya, betul enggak? Ya nanya saya jawab, kalau enggak nanya saya enggak jawab, betul enggak? Dia tanya, saya kekurangan gini. Oh, saya tanya, saya mulai kasih konsep buat dia, betul enggak? Sepikiran dia. Mungkin dia lakukan, saya udah lakukan Pak, tapi kok enggak menang-menang. Ya Yesusnya, saya ceritakan dia ujungnya lagi, betul enggak? Bukan uangnya. Yesusnya, kan keren, betul enggak? Paham? Misalnya ada orang dunia sakit gini. Ya. Terus kedua gini,
Makanya kamu jangan ngerokok gitu. Ngerokok paru-paru kamu rusak, bolong tuh semuanya gitu kan ya. Kalau sampai situ kan hanya tinggal cerita. Tapi dia bilang, enggak kok Pak, saya udah enggak ngerokok lagi. Tapi kenapa? Mundur lagi, betul enggak? Ujung-ujungnya kan Yesus, betul enggak? Paham enggak saudara? Dan ini kan tidak bicara soal agama, ini bicara, saya ngomong Yesus, betul enggak? Kamu terima silakan, enggak terima silakan, betul enggak? Kamu nanya, saya jawab, betul enggak? Enggak mungkin saya bilang, dia tanya gini-gini, saya jawab enggak benar, ya kurang ajar saya, betul enggak? Saya jawab apa ya yang benar, yaitu jawabannya apa? Jawabannya yang saya alami. Bukan di orang lain alami, saya alami, betul enggak? Supaya akhirnya itu meneguhkan dia bahwa benar real terjadi seluruh sekalian. Ya, jadi harta uang begitulah kelola. Nah ada satu lagi seluruh sekalian, ada banyak hal kepercayaan Tuhan kepada kita, talenta-talenta. Nah bagian talenta ini, kita harus menjadi orang kepercayaan Tuhan. Ya. Dikasih 5, dikasih 2, dikasih 1. 1, 2, 5, dia bilang gini, ojo dibanding-banding ke. Paham ya? Tapi yang jelas 1 harus kasih 2. 2 harus kasih 4. 5 harus kasih 10. Dia enggak bilang ini, wah hebatnya orang gitu yang 5. Enggak. Ketika yang 2 kasih 4, 5 kasih 10, Tuhan hanya puji, mereka adalah hambaku yang setia dan bertanggung jawab. Jadi saudara sekalian, dengan talenta yang Tuhan beri kepada kita, kita harus setia dan bertanggung jawab. Kalau enggak disimpan ke bawah tanah, kita menjadi hamba yang jahat. Bisa jadi banyak anak Tuhan, hamba Tuhan yang bukan hamba Tuhan, hamba yang jahat terus. Dia simpan semua talenta itu. Dia enggak berkembang. Dari awal ikut Tuhan sampai terus ikut Tuhan. Begitu-begitu terus. Karakter semuanya hidup melayani kurang. Makanya dalam gereja yang melayani orang-orang itu aja. Sampai pedot. Yang lain nganggur. Padahal Tuhan bilang pelayanan itu tubuh Kristus. Tangan gerak, kaki gerak, telinga gerak. Bayangkan kalau tangan saya enggak gerak, kaku, lumpuh. Di dalam gereja semua bergerak. Tangan bergerak, kaki bergerak, semua bergerak. Kalau enggak bergerak, lumpuh. Ketika dalam gereja ada orang-orang yang tidak bergerak dengan karunia, talenta yang Tuhan berikan, berarti ada bagian tubuh yang sakit. Nah kalau gitu apa yang terjadi? Ini orang mengeluh aja, susah hidupnya. Wah firman Tuhan bolak-balik disampaikan, teng gitu loh. Udah tekek nih orang, betul enggak? Ya gimana juga jemaat, betul enggak? Nah saya ngomong gini supaya engkau bertobat. Maksud saya tuh gitu. Kurang keras aminnya kayaknya. Ini enggak rela. Betul enggak saudara sekalian? Betul enggak? Ya jadi kita kan sudah puluhan tahun ikut Tuhan ya. Ya kalau puluhan tahun kan jadi diaken dong akhirnya, betul enggak? Gak usah jadi malaikat, repot jadi malaikat. Betul enggak? Jadi diaken. Jadi kalau gitu cuma dia kan siapa jemaatnya? Cari jemaat lagi yang baru. Kan gitu, betul enggak? Ya kan berlipat ganda, betul enggak? Setuju enggak Pak? Yang belum memuridkan, betul enggak? Yang memberitakan takut-takut, mulai belajar memberitakan Injil, betul enggak? Ya gitu aja, betul enggak? Ya enggak usah spektakuler, biasa-biasa, terus bergerak. Jangan orang-orang itu aja, suku pedot, kasihan suku sekalian. Nah nanti akhirnya apa? Kita tuh dibodohin sama setan. Saya tidak berdaya, saya tidak mampu gitu. Kan gitu, ada jemaat WA saya. Pak doain saya ya, kenapa mau cari kerjaan? Oh iya saya doain. Ya pastilah Tuhan kasih jalan buat kerjaan. Terus bilang, Tuhan akan berkati. Dia bilang, tapi Om ya, saya enggak yakin Tuhan berkati saya. Loh kenapa? Saya ini orang berdosa. Saya tanya, kamu ke gereja mana? Ana di GKD gitu. Berapa tahun? Udah 10 tahun. Otakmu begitu sudah. Tekek. Kamu tuh anak Allah, betul. Kalau kamu anak, dia bapak. Kalau dia bapak, kau bisa minta. Kalau kamu takut, kamu punya Roh Kudus. Kamu punya Yesus sebagai darahnya membuat kamu bisa berani minta kepada Bapa. Betul enggak? Saya bilang, makanya ikut PA. Makanya ikut gereja. Yang rajin-rajin saya bilang gitu. Supaya otakmu diubahin gitu loh. Kalau enggak kamu dikira kita sama setan. Betul enggak saudara? Betul enggak? Ada yang salah dalam dia. Karena kenapa? Dia
punya anugerah itu, dia simpen loh. Artinya apa? Digebukin sama setan. Dihancurin sama setan. Dia jadi mengeluh, pesimis, tidak berdaya, tidak punya keyakinan, tidak punya kemenangan. Padahal Tuhan sudah sediakan semuanya. Itu sama dengan seekor ayam mati di lubung padi, sementara di lubung padi banyak padi. Kasihan saudara sekalian. Paham saudara sekalian? Jadi talenta kita kelola ya. Terbuka bukannya talenta, tapi juga waktu ya. Efesus 5 dikatakan ayat 16, pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini jahat. Saudara. Dulu nggak ada gadget saudara, sekarang ada gadget. Saya bukan berarti anti gadget, tapi segala sesuatu ada waktunya. Paham gak? Kalau kau berani dengan gadget 1 jam, 2 jam, 3 jam, kau berani gak dengan Tuhan 1 jam, 2, 3 jam? Mungkin gak berani kamu gini, ngapain datang ke Tuhan? Saya kalau datang ke Tuhan kayak suara ada nyamuk gitu. Kunang-kunang gitu dia. Bukan langit terbuka, kunang-kunang yang terbuka gitu. Kita harus belajar sini, betul enggak? Karena untuk naik ke gunung ya, waktu saya naik ke gunung ya, pos 1. Pos 2. Ayo begitu. Tetapi orang bilang, wih dari puncak ngelihat itu bagus sekali. Kita kan ngaca betul enggak? Mau naik lagi, mikir. Harus ada harga dibayar betul enggak? Haleluya. Naik lagi atur nafas, naik lagi. Barulah kita mengalami hal yang sama juga ikutan demikian juga. Naik lagi. Ada harga dibayar suku sekalian. Gak ada gratis. Memang diselamatkan gratis suku sekalian. Effortless, gak ada usaha kita. Tapi untuk kita bertumbuh harus ada usaha kita. Betul gak suku sekalian? Haleluya, bilang haleluya. Kurang keras haleluyanya. Jadi kalau ada nyamuk tinggalnya mati nyamuknya. Betul nggak saudara? Ya kan, artinya ada upaya dari kita saudara sekalian. Karena ada harga dibayar, ada kita mengalami kemuliaan Tuhan. Nah sekarang terakhir itu banyak yang ganggu tuh gadget, betul nggak? Betul nggak Bu? Betul nggak? Betul nggak? Ya, mungkin gosip nggak lagi. Kadang-kadang gosip di grup, betul nggak? Haleluya. Betul nggak? Apalagi anak gede-gede. Harusnya orang-orang tua yang di kayak di sekolah Kristen, mereka jagain anak-anaknya, betul nggak ya? Tapi tidak boring kan, betul nggak? Ya udah, ya di antara mereka lah, nah gitu kan dia. Rohani ada persekutuan dan sebagainya. Tapi ada rohananya juga, suku sekalian. Kenapa itu terjadi? Karena sengaja iblis untuk narik kita, suku sekalian, supaya kita tidak mengalami hal yang terbesar yang sudah disediakan. Hati-hati, suku sekalian. Betul nggak? Saya kadang-kadang lihat anak Tuhan itu kalau doa tuh susahnya minta ampun juga. Saya tanya ke orang kantor saya, kamu tuh kalau sembahyang berapa lama sih? Minimal 15 menit, Pak. Satu hari itu berapa kali? 5 kali. 5 kali 15, 75. 75. Bukan ribu, 75 menit. Yesus dengan muridnya 1 jam. Saya bilang ini, Tuhan kalau mereka gak diselamatkan. Saya bilang, Tuhan keterlaluan. Mereka harus diselamatkan. Harus diakui. Mereka kadang-kadang lebih sungguh-sungguh dari anak Tuhan. Betul enggak? Karena mereka mencari. Saudara. Kita sudah terima. Tapi enggak menghargai. Kan keterlaluan saudara sekalian. Mari berubah. Gunakan waktu yang ada. Karena hari-hari ini jahat. Saudara. Ada banyak bisa kita kerjakan. Gunakan waktu untuk doa. Padahal doa itu saudara sekalian gak susah. Mudah mimpin pujian atau doa. Saking mudahnya susah orang, betul gak? Iya kan? Betul gak? Iya kan? Jadi artinya bahwa ada yang mengganjel di dalam kita dengan pengertian yang ditanamkan oleh setan. Buang semuanya. Bawa doa. Awan kemuliaan Tuhan turun atas bangsa kita, atas kota kita. Sekarang itu orang itu, dulu saudaraku sekalian, nih kasus yang di mahasiswa Maranatha, yang di Unpad, ex-nya Maranatha. Saya bilang ke mahasiswa gini, kalaulah dia dijangkau di persekutuan kedokteran Maranatha, gak gitu modelnya, betul gak? Kalian buat HC apa itu, gambar diri, hati Bapa, kelepasan. Kalau dia ketemu gak akan begitulah, betul gak? Kita gak jangkau mereka.
Terus kita bilang ini, mari kita buat seminar tentang OGDJ atau apalah gitu. Saya setuju, konseling setuju, tapi bukan utama suku sekalian. Doa mempengaruhi orang-orang untuk lapar haus akan Tuhan. Nah kita nggak ngerti, kita bilang, saudara-saudara pengumuman, sekarang banyak orang-orang yang perlu inner healing. Perlu yang mengalami bagaimana otaknya begini. Ya memang perlu, tapi itu kalau kita orang Kristen doa. Kalau konseling orang sampai bibir kita doer, kalau dia nggak ngerti oleh Roh Kudus, nggak bisa, nggak bisa. Saya PI orang bla 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 gitu juga nggak tahu deh. Kalau bukan karena Roh Kudus nggak bisa, berantem kita dengan dia. Tapi kalau kita nggak berbuat apa-apa, dia satu patah kata, dua patah kata, dia bisa terima Kristus. Karena pekerjaan Roh Kudus. Supaya nanti Allah bertobat bukan karena saya. Karena pekerjaan Roh Kudus. Jadi kamu boleh bagi itu suruh sekalian. Nah kita kadang-kadang nggak ngerti yang gitu. Makanya kenapa bisa berantem, bisa berantem betul enggak? Ini Roh Kudus, tinggal bilang Roh Kudus, saya udah selesai, lanjutin deh. Lanjutin gitu loh. Kita yang paksa dia betul enggak? Haleluya. Kita jadi punya posisi tawaran tinggi. Lanjutin. Betul enggak? Kita jadi kayak maksa dia betul enggak? Karena memang ada peranan untuk mempertobatkan orang. Kalau saya misalnya beritakan dia mempertobatkan orang, ya dia enggak perlu. Cicing. Saya mau bergerak gitu. Kan enggak gitu betul enggak? Nah oleh karena itu pergunakan waktu yang ada. Banyak kita berdoa dengan situasi bumi, keadaan ini. Kita harus banyak doa. Banyak doa suku sekalian. Nah, terakhir suku sekalian. Ketika kita talenta apa semuanya, maka kita harus hidup mendeklarasikan Tuhan, kelimpahan yang kau berikan pada saya hanya untuk memuliakan Tuhan. Keren banget. Jadi bukan untuk yang lain-lain, ya, untuk memuliakan Tuhan. Tuhan, kalau saya dipercayakan harta sekian rupa, memuliakan Tuhan. Bukan gini, siapa dulu dong saya? Enggak. Tapi untuk memuliakan nama Tuhan. Karena itu untuk memuliakan Tuhan yang paling terakhir, kita hidup selalu bersyukur kepada Tuhan. Dan terus menerus mengandalkan Dia. Amin. Diberkatilah orang mengandalkan Tuhan. Terkutuk orang mengandalkan manusia. Ketika kita kelola uang dengan baik, talenta kita tanggung jawab dan setia. Ya. Terus kemudian waktu kita kelola dengan baik. Semua kita kelola. Hidup mengandalkan Tuhan dan mengucap syukur. Yang paling terakhir. Kelimpahan itu tidak pernah berhenti kepada kita. Dilimpahkan, kelola, dilimpahkan. Kemudian dilimpahkan lagi. Sehingga dikatakan, aku tidak pernah kekurangan. Walaupun aku tahu apa itu kelimpahan, apa itu kekurangan. Tapi dalam semuanya saya bilang, aku tidak pernah kekurangan. Kenapa? Karena ini bicara Kristus. Dia tidak pernah kurang, tidak pernah lebih. Dia tetap selama-lamanya. Kemuliaan tetap selama-lamanya. Amin saudara sekalian. Mari kita memasuki kebenaran ini, hidup dalam kebenaran ini. Sehingga kita bisa menolong orang lain yang belum mengenal Tuhan. Mari kita sembah Tuhan. Yesus, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Yesus, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Kasih-Mu tak berkesudahan, kasih-Mu kekal selamanya. Aku telah mengenal kasih karunia-Mu. Aku telah mengenal kasih karunia-Mu. Kau kaya, rela jadi miskin, supaya aku jadi kaya. Hosana, Hosana,
bagi Yesus Allahku. Hosana, Hosana bagi Yesus Tuhanku. Saya mengajak semua kita bangkit berdiri. Yesus, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Yesus, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Kasih-Mu tak berkesudahan, kasih-Mu kekal selamanya. Aku telah mengenal kasih karunia-Mu. Aku telah mengenal kasih karunia-Mu. Kau kaya, rela jadi miskin, supaya aku jadi kaya. Hosana, Hosana, Hosana bagi Yesus Allahku. Hosana, Hosana bagi Yesus. Katakan bersama-sama, Hosana, Hosana. Kami terima kebenaran-Mu Tuhan. Terpujilah Dia yang datang dalam nama Yesus Kristus. Dia datang untuk hidup kami. Dia datang untuk dunia ini. Kami ceritakan Dia kepada dunia ini. Hosana bagi Yesus Tuhanku. Haleluya. Hosana, Hosana bagi Yesus Allahku. Hosana, Hosana bagi Yesus. Katakan bersama-sama, Hosana bagi Dia. Hosana, Hosana bagi Yesus Allahku. Hosana, Hosana bagi Yesus. Sekali lagi, Hosana, Hosana, Hosana bagi Yesus Allahku. Hosana, Hosana bagi Yesus Tuhanku. Hosana, Hosana bagi Yesus. Dia Allah kami. Hosana, Hosana bagi Yesus. Sekali lagi katakan Hosana kepada sorga. Hosana, Hosana bagi Yesus Allahku. Hosana, Hosana bagi Yesus Tuhanku. Haleluya. Bagi Yesus Tuhanku, bagi Yesus Tuhanku,
bagi Yesus Tuhanku. Haleluya. Hirowo sekira larabare. Haleluya. Haleluya. Yo keralara, aku berdoa pada siang hari ini sama seperti Yesus mengalami langit terbuka dan Bapa mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan dengarkanlah dia. Aku berdoa langit terbuka atas setiap kami di tempat ini. Wahyukanlah tentang Kristus dalam hidup kami. Wahyukanlah tentang kelimpahan Kristus, keberadaan Kristus dalam hidup kami. Penuh dan melimpah-limpah. Itu memenuhi batin kami, roh kami, jiwa kami, perasaan kami, pikiran kami, tulang-tulang kami, otot-otot kami, syaraf-syaraf kami. Penuhilah dengan pewahyuan tentang Kristus yang berlimpah-limpah. Yororowase. Haleluya. Yoroste. Yekerebe sorolorore bararabo. Haleluya. Haleluya. Yorabaste. Jesus. Rabala syara labrado kerabala yekara. Aku berdoa pada siang hari ini, wahyukanlah pribadimu Yesus yang berkelimpahan, yang sudah menetapkan kami cacat tidak bercacat tapi kudus, yang menetapkan kami sebagai anak-anakmu, yang sudah mencurahkan berkat Tuhan di sorga. Aku berdoa, wahyukanlah kepada batin kami Tuhan. Orang tua, keluarga, wahyukanlah Tuhan. Sehingga berdasarkan itu kami bergerak, kami punya keyakinan. Kami punya hidup yang berkelimpahan. Kami dapat mengelola kelimpahan Kristus Yesus. Untuk memberkati, membangun orang lain. Sehingga orang-orang melihat Kristus yang hidup dalam diri kami. Di mana kami berbeda dengan mereka. Bapakku berdoa, terjadilah. Terjadilah. Bahkan aku doa, wahyukanlah kematian Kristus, supaya kami boleh menikmati kehidupan Kristus, kebangkitan Kristus. Sehingga kami boleh mengalami kemerdekaan dalam hal uang. Kami boleh mengalami kesembuhan, pemulihan kesehatan. Kami mengalami menjadi orang yang memiliki api Kristus, api yang membakar untuk melayani Engkau dan menceritakan Injil kerajaan-Mu. Saudara, angkat kedua belah tanganmu, ucapkanlah syukur kepada Tuhan. Semuanya kita mengucap syukur kepada Tuhan. Katakan terima kasih buat kelimpahan yang Kau berikan kepada kami Tuhan. Terima kasih aku menjadi anak-Mu Tuhan. Terima kasih, terima kasih, aku kudus tidak bercacat. Terima kasih berkat rohani sudah disediakan di sorga. Aku minta hari ini yang di sorga turun ke muka bumi. Datanglah kerajaan. Kami mau fokus kepada Yesus dan kerajaannya. Sekarang biarlah langit terbuka Tuhan. Limpahkanlah dirimu, berkat-Mu kepada kami lebih daripada sebelumnya. Ucapkanlah syukur kepada doa-doa kepada Tuhan. Semuanya doa. Doa kepada Tuhan. My God, aku berdoa roh pewahyuan tercurah. Roh pewahyuan menjamah roh jiwa batin kami. Perkataan firman-Mu roh dan hidup. Biarlah roh dan hidup itu mencetak ulang batin kami. Mencetak ulang pikiran kami Tuhan. Sehingga kami boleh mengalami kemerdekaan. Wahyukanlah kekayaan Kristus. Wahyukanlah Kristus dalam batin kami. Sama seperti Kau mewahyukan kepada Petrus. Wahyukanlah itu dalam batin kami Tuhan. Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kalau Bapa bisa menyatakan kepada Petrus, Bapa yang sama menyatakan dalam batin kami. Ucapkanlah syukur kepada Tuhan.
Lobra shikiara laraba shikiara laraba. La brada haraba syara larabada. Hora larawo. Haleluya. 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 Yoraba sherolo yorelarabe. Dan sekarang aku berdoa Bapa Sorgawi. Engkau pernah berkata harta bangsa-bangsa akan datang ke rumah Tuhan. Harta bangsa-bangsa, anakmu laki-laki dan perempuan akan berbondong-bondong datang ke rumah Tuhan. Siang hari ini aku berdoa, aku menarik harta bangsa-bangsa, termasuk bangsa-bangsa, datang ke rumah Tuhan, berhimpun di rumah Tuhan, untuk bertemu dengan Allah yang hidup. Aku berdoa terjadilah di pelayanan ini Tuhan. Bangsa-bangsa di Eropa, bangsa-bangsa di Asia, Amerika, Australia, Afrika, bangsa-bangsa yang datang ke rumahmu, berhimpun. Mereka datang ke rumahmu, harta bangsa-bangsa datang ke rumahmu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Untuk musim yang baru di tengah-tengah kami. Di pelayanan itu ada musim yang baru Tuhan. Bangsa-bangsa akan datang kepada Engkau. Harta bangsa-bangsa akan datang ke tempat ini. Bangsa-bangsa akan datang menyembah Engkau melalui tempat ini Tuhan. Semuanya terjadi karena ketaatan kami kepada firman Tuhan. Karena satu kali kelak kami akan dimuliakan oleh Bapa, sama seperti Bapa memuliakan Yesus, Bapa juga akan memuliakan kami. Bangsa-bangsa menyembah kepada Engkau. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Sekali lagi bagi Dia, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Yesus segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Selama-lamanya, selama-lamanya, selamanya. Mari kita berikan sorak-sorak kepada Tuhan. Biarlah kau bersuka cita, bergembira lewat hidup kami, lewat pujian penyembahan kami, karena semuanya dilakukan karena darah Yesus, maka berkenan kepada sorga. Terima kasih Bapa Sorgawi, setiap kami boleh mengalami pekerjaan firman-Mu dan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Juga jemaat yang di rumah-rumah,
juga yang di Zoom, di kota Bandung, di Lembang, di luar Bandung, di seluruh, di Singapura, di tempat yang lain. Aku berdoa Bapa Surgawi, mereka semuanya mengalami pekerjaan roh yang sama dan kuasa firman yang sama seperti yang kami alami di tempat ini Bapa Surgawi. Karena Tuhan tidak pernah berubah, Dia tetap sama dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Biarlah mukjizat menyertai semuanya Tuhan. Menyertai jemaat yang di rumah atau yang ada di luar negeri, dimanapun mereka berada. Dan kami di ruangan ini Bapa Surgawi, kami terus mengalami Engkau, mengalami pribadimu Tuhan. Sehingga kami semakin jatuh cinta kepada Engkau. Dan menikmati bahwa Engkau adalah gembala yang baik. Kami tidak pernah kekurangan, tetapi kami berlimpah-limpah dalam ekonomi, kesehatan, hikmat berlimpah-limpah Tuhan. Kami yakin Engkau menuntun kami ke padang rumput yang hijau. Kau pasti membawa kami ke padang rumput yang hijau dan ke air yang tenang. Kami tidak takut dengan bahaya dan kabar-kabar bahaya. Sebab gadamu, tongkatmu menyertai kami. Firmanmu, rohmu menyertai kami. Kami berdoa supaya kami senantiasa setiap waktu makan sehidangan dengan Engkau di depan lawan-lawan kami. Supaya kami semakin paham, Dia adalah Jehovah Jireh. Dia adalah Allah yang akan memenuhi seluruh keperluan kami menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Terjadilah dalam pekerjaanmu, bisnismu, rumah tanggamu, kesehatanmu, studimu. Tuhan real kau alami. Kau akan mengalami realita Tuhan yang hidup. Terima kasih. Dalam nama Yesus, mari kita katakan bersama-sama. Amin.